Berkas dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya, DJ Rara dan saksi mulai diperiksa. Pilar Post TV Surabaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kembali bersama kami di Pilar Post TV. Penanganan kasus dugaan pencurian dan kekerasan yang dilaporkan selebgram sekaligus pengusaha kuliner, Rahmawati, DJ Rara, atau Umi Rara, memasuki babak baru. Berkas perkara kini telah dilimpahkan ke Polrestabes Surabaya, dan pelapor beserta saksi mulai menjalani pemeriksaan. Berikut laporan selengkapnya. Pemirsa, sebelumnya kasus ini bermula ketika Rahmawati, DJ Rara, atau yang akrab disapa Umi Rara, pemilik usaha kuliner bakul bebek, melaporkan dugaan tindak pidana yang menimpanya ke Polda Jawa Timur. Laporan diterima pada 12 Juni 2026 dengan nomor LP B826/2026 SPKT Polda Jawa Timur. Dalam laporannya, Umi Rara melaporkan AF, beserta pihak lain, terkait dugaan pencurian disertai kekerasan yang terjadi pada 8 Juni 2026 di Surabaya. Korban mengaku mengalami kerugian puluhan juta rupiah, serta perlakuan kekerasan verbal dan fisik, bahkan penodongan senjata tajam di tempat usahanya. Awalnya memang terlapor ini ada hubungan dengan klien kami. Setelah itu ada juga kegiatan-kegiatan usaha, di mana waktu ada kegiatan usaha ini ya, usaha kosmetik ya, ada lotion kalau nggak salah. Nah setelah itu vakum karena hubungan ini selesai atau gimana. Namun setelah itu terlapor dan kawan-kawan ini mendatangi dengan membawa senjata tajam, mengambil barang-barang, ada beberapa barang yang diambil, dan itu kan mengganggu usaha, mengganggu rumah, mengganggu kegiatan-kegiatan bisnis klien kami. Sehingga perbuatan dari terlapor ini tentu merupakan kesewenang-wenangan, tidak menghargai hukum, dan juga menyepelekan orang lain kalau menurut kami. Jadi kita hidup bernegara ini equal before the law. Semua orang itu sama di mata hukum. Tidak ada kita merasa paling kaya, merasa paling hebat, terus orang lain merasa seenaknya saja, atau kita merasa bisa mengambil apapun. Itu tidak boleh dilakukan. Ada prosedurnya. Semua harus dilakukan dengan hukum. Kalau misalnya ini mengambil sesuatu, ada metodenya. Misalnya digugat dulu di pengadilan, nanti pengadilan akan nyita lalu mengambil barang tersebut. Tidak boleh dilakukan main hakim sendiri. Kalau merasa itu barangnya, apalagi itu bukan barangnya. Itu adalah barang klien kami. Diambil dengan cara rame-rame, dengan cara membawa senjata tajam, terus dilakukan di tempat usaha. Itu kan mengalami gangguan dan traumatik terhadap klien kami. Apalagi ada anak-anak di sana ya. Kini proses penanganan berlanjut. Berkas perkara telah dilimpahkan ke Satreskrim Polrestabes Surabaya, Unit Jatanras, untuk penanganan lebih lanjut. Pada Rabu sore, 1 Juli 2026, Umi Rara memenuhi panggilan penyidik, didampingi kuasa hukum. Selain pelapor, 2 orang karyawan yang berada di lokasi saat kejadian, Doni dan Kevin, juga turut hadir sebagai saksi. Sahlan Azwar, SH kuasa hukum Rahmawati, DJ Rara, menerangkan, kami mengapresiasi langkah cepat Polda Jatim dan Polrestabes Surabaya yang telah menindaklanjuti laporan ini sesuai prosedur. Hari ini klien kami dan 2 saksi telah memberikan keterangan. Panggil oleh penyidik Polrestabes Surabaya yang sebelumnya kita laporan di Polda Jawa Timur, namun karena berbagai hal ditangani dan dilimpahkan kepada Polrestabes Surabaya, di mana hari ini penyidik sudah memintai keterangan kepada kita maupun saksi. Unit yang menangani kasus ini adalah unit 1 Jatanras Polrestabes Surabaya. Kami berharap proses ini berjalan profesional, objektif, dan transparan, sehingga seluruh pihak yang terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban sesuai hukum yang berlaku. Umi Rara sebagai pelapor menyampaikan, saya hadir di sini sebagai bentuk penghormatan terhadap hukum. Saya hanya ingin keadilan, bukan sensasi. Apa yang saya laporkan benar-benar saya alami. Saya berharap fakta terungkap jelas, dan semoga tidak ada lagi perempuan atau warga lain yang mengalami hal serupa. Doni saksi, karyawan, saat itu saya sedang bekerja, tiba-tiba AF datang dan menodong saya dengan senjata tajam. Saya sangat takut, padahal saya tidak tahu urusan pribadi mereka.
Hari ini saya sampaikan semuanya apa adanya agar kasus ini terang benderang. Kevin saksi. Karyawan, saya juga ada di lokasi saat itu. Situasinya sangat mencekam dan saya mendapatkan ancaman. Semoga keterangan saya membantu penyidik mengungkap kebenaran dan memberikan keadilan. Hingga berita ini disiarkan, penyelidikan masih berlangsung di Polrestabes Surabaya. Pihak terlapor belum memberikan keterangan resmi. Kami tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah dan memberi ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan klarifikasi. Kita tunggu perkembangan selanjutnya dari proses hukum ini. Demikian berita ini kami sampaikan tim liputan Pilar Post TV.